Hai semuanya, terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film asal Korea Selatan bergenre thriller dengan judul Midnight FM. Film ini bercerita tentang seorang ibu sekaligus penyiar radio yang mendapatkan teror dari seorang psikopat yang sangat terobsesi dengannya hingga si psikopat tersebut menyandera adik, keponakan, dan anaknya. Film dimulai dengan suasana tengah malam di Korea. Terlihat ada sebuah taksi dan berhenti. Kemudian ada seseorang yang memetik bunga mawar. Ternyata di taksi yang berhenti tadi ada seorang wanita yang sepertinya diculik oleh seseorang dan sangat ketakutan. Orang yang mengambil mawar tadi tak lain dan tak bukan adalah supir taksi dan penculik dari wanita itu. Lelaki itu kemudian membawa wanita tersebut untuk dibunuh. Film Midnight FM pun dimulai. Di suatu malam diadakanlah acara pesta perpisahan di mana Sun Young yang merupakan pembawa berita sekaligus penyiar radio tengah malam, dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena akan pergi ke Amerika Serikat. Dia akan mengobati anaknya yang bernama Eunso yang sakit dan akan mengoperasinya di sana. Banyak rekan kerjanya yang tidak menyukai kepergian Sun Young termasuk produser Oh. Scene berpindah saat Sun Young melepon adiknya yang bernama Ah Hyung. Dia meminta adiknya untuk menginap di rumahnya menemani Unso karena Sun Young akan melakukan siaran radionya yang terakhir. Ah Hyung datang dengan membawa anaknya. Unso berbicara dengan ibunya, tetapi karena ia tidak bisa bicara, Unso memberikan ketukan sebagai tanda saat ia sedang berbicara. Saat Sun Young ingin pergi ke kantor, dia melihat ada goresan di mobilnya dan bannya juga kempes. Dia melihat ada poster taksi driver di kaca mobilnya. Sun Young dengan teman kerjanya kemudian pergi ke kantor dengan menaiki taksi tersebut. Di tengah perjalanan, taksi merasa menabrak sebuah mobil. Sopir mobil itu pun turun dan ingin memarahi. Tetapi wanita yang ada di mobilnya keluar dan ingin melarikan diri. Sepertinya wanita itu adalah seorang PSK dan lelaki yang bersamanya adalah seorang mucikari. Sun Young mengatakan sangat benci melihat orang-orang seperti mereka yang seperti sampah. Sun Young dan temannya akhirnya turun dari taksi tersebut. Scene berpindah ke rumah Sun Young tanpa adiknya sedang menidurkan Eunso dan anaknya. Di sisi lain, Sun Young akan melakukan siaran radio terakhirnya. Dan saat itu ada nada guest atau bilang saja bintang tamu, tetapi Sun Young tidak menyukai dan meminta bintang tamu yang lain. Karena bintang tamunya ini sangat ngefans sekali dengan Sun Young sampai berani menguntit Sun Young dan membuatnya merasa tidak nyaman. Di rumah Sun Young, anjing mereka sangat berisik sehingga membangunkan Eunso. Psikopat yang sangat terobsesi dengan Sun Young datang dan membunuh anjingnya. Ah Hyung pergi untuk melihat. Eunso mencoba memperingatinya, tapi apalah daya karena tidak bisa berbicara. An Hyung kaget melihat ada orang asing yang memasuki rumah mereka. Psikopat itu mengejar Ah Hyung dan memukulnya sampai pingsan. Eunso yang melihat tidak sengaja membuat suara dan membuat psikopat itu mencarinya. Tapi Eunso yang pintar berhasil bersembunyi dan tidak diketahui oleh sang psikopat. Psikopat itu kemudian menghidupkan radio dan mendengarkan Sun Young yang sedang siaran. Scene berpindah ke tempat Sun Young siaran. Si psikopat meleponnya dan meminta Sun Young untuk menuruti permintaannya dan memutar lagu sesuai kemauannya. Karena saat ini anak dan adiknya sedang ada di tangannya. Karena menganggap itu hanya sebuah lelucon, Sun Young pun kemudian mengirim 2 polisi untuk datang ke rumahnya. Di sisi lain, ada seorang mayat wanita yang ditemukan dan produser Oh adalah orang terakhir yang menelepon wanita itu, maka ia dijadikan saksi. Di rumah Sun Young, si psikopat menyekap adik dan keponakannya. Psikopat menanyakan keberadaan Eunso, tetapi Ah Hyung mengatakan bahwa Eunso sedang ada di rumah sakit. Polisi datang ke rumah Sun Young, tetapi si psikopat mengaku sebagai kakaknya. Saat 2 polisi itu masuk ke rumah, psikopat itu langsung menghabisi nyawa mereka berdua.
Di sisi lain, Sun Young yang sedang melakukan siaran merasa terganggu dengan suara dering handphone dari kotak yang sudah dia buang di tempat sampah. Sun Young melihat si psikopat marah karena dia telah memanggil polisi ke rumahnya. Si psikopat ngamuk dan memukul Ah Yong dengan benda tumpul. Sun Young kaget dan menjadi sangat ketakutan serta bingung. Sedangkan dia sendiri tidak bisa meminta bantuan karena dia takut nyawa keluarganya dalam bahaya. Sun Young juga harus tetap melakukan pekerjaannya secara profesional. Sun Young mulai panik dan bertingkah aneh karena memutar lagu sesuai kemauan si psikopat, di mana itu membuat para kru siaran merasa kelimpungan karena Sun Young memutar lagu yang sulit dicari dan sudah lama. Namun untung saja, guest yang sangat ngefans dengan Sun Young mengetahui semua lagu yang pernah diputar oleh Sun Young. Tetapi lagu yang diputar ternyata salah dan tidak sesuai dengan keinginan si psikopat. Psikopat itu pun langsung memotong jari Ah Yong. Si psikopat meminta diputarkan lagu yang lain sesuai dengan keinginannya. Jika tidak, nyawa adiknya akan dalam bahaya. Saat lagu itu diputar, produser Oh datang dengan marah dan menghentikan serta mengganti lagunya dengan lagu yang lain. Hal ini tentu membuat psikopat itu marah dan membunuh Ah Yong. Ketika adiknya dibunuh, Sun Young langsung pingsan dan semua kru siaran baru mengetahui bahwa keluarga Sun Young disandera oleh seorang psikopat. Sun Young terbangun langsung menampar produser Oh karena kalau saja lagunya tidak diganti, adiknya pasti masih hidup. Eun-seo menelepon Sun Young. Sun Young kemudian menyuruhnya untuk bersembunyi dan jangan ketahuan oleh si psikopat itu. Keponakan Sun Young bangun dan dia menangis. Eun-seo yang mendengar langsung pergi mengendap-endap untuk menyelamatkan adik sepupunya. Sun Young beserta produser Oh dan kru yang lain pergi ke rumahnya dengan polisi suruhan produser Oh tanpa sepengetahuan Sun Young. Sun Young pergi sambil melakukan siaran di dalam mobil agar si psikopat tidak curiga. Eun-seo berusaha menyelamatkan adiknya, tapi ketahuan sama si psikopat itu. Eun-seo berhasil kabur dari rumahnya, tetapi adiknya malah tertangkap. Sun Young terus melakukan sambil berjalan ke rumahnya, sementara polisi sudah memasuki apartemennya dan kosong. Si psikopat sudah kabur dan membawa keponakan Sun Young. Eun-seo yang berhasil keluar berusaha memanggil polisi dan hampir selamat, tetapi ia kembali ditemukan oleh si psikopat itu. Fans Sun Young yang berhasil menemukan si psikopat berusaha menyelamatkan anak Sun Young. Ya tapi namanya juga psikopat pasti susah mati. Sun Young yang melihat berusaha mengejar mobil si psikopat tetapi gagal. Si psikopat langsung menghubungi siaran TV dan memberitahukan ada pembunuhan di apartemen Sun Young. Seketika wartawan langsung memenuhi apartemen Sun Young. Polisi memberitahukan masa lalu si psikopat yang bernama Dong Soo. Dia pernah ditahan 4 tahun yang lalu karena melakukan pembunuhan. Dia juga mengidap penyakit skizofrenia dan dirawat di rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Seorang reporter mengatakan rata-rata orang yang dibunuh oleh Dong Soo adalah para pekerja seks dan mucikari yang menurutnya dengan membunuh mereka dia menyelamatkan dunia dari orang-orang jahat. Dan dia termotivasi dengan kata-kata Sun Young selama siaran. Dan pembunuhan juga terjadi tepat saat Sun Young melakukan siaran radio. Di TV disiarkan saat Dong Soo menyandera seorang mucikari dan PSK-nya sambil melakukan siaran dengan Sun Young. Sun Young mengatakan adegan sebuah film di mana pemain utamanya bernama Travis yang membunuh mucikari dan menyelamatkan PSK. Dong Soo langsung menembak si mucikari sesuai dengan adegan film yang dikatakan Sun Young. Dong Soo ini sangat terobsesi sekali dengan semua perkataan Sun Young. Di TV dikatakan bahwa Dong Soo meminta semua siaran TV untuk menyiarkan apa yang dia perintah. Kalau tidak, dia akan membunuh anak-anak Sun Young. TV menampilkan Sun Young yang saat itu masih menjadi penyiar berita. Dia memberitakan seorang pelaku perdagangan manusia dan dibebaskan tanpa cukup bukti. Sun Young mengatakan kurangnya keadilan bagi masyarakat. Dan ya, Dong Soo juga membunuh pria itu. Dong Soo ini psikopat
dan menganggap dirinya adalah pahlawan karena membunuh orang-orang yang bersalah. Dongsu menelepon Sung Yong dan polisi langsung melacak lokasi Dongsu berdasarkan jaringan telepon. Dongsu yang sudah mengetahui bahwa dirinya dilacak langsung menantang Sun Yong untuk bertemu dengannya. Dongsu meminta agar percakapannya dengan Sun Yong disiarkan di radio, dan tentu semua orang yang jadi bisa mendengar percakapan mereka. Dongsu dan Sun Yong berpapasan di jalan, tapi dengan muka iblisnya Dongsu malah tersenyum. Sun Yong ngebut dan ingin menabrak mobil Dongsu. Dongsu mengatakan anak-anaknya ada di bagasi mobil. Dongsu langsung mengerem mobilnya mendadak dan membuat Sun Yong kehilangan kendali sehingga menabrak motor-motor milik beberapa pemuda yang terparkir di pinggir jalan. Polisi masih mengejar Dongsu. Sun Yong langsung tancap gas mengejar mobil Dongsu, sementara para pemuda itu marah dan mengejar mobil Sun Yong. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Sun Yong dan polisi mengejar Dongsu, sementara Sun Yong dikejar oleh para pemuda pemilik motor itu. Sun Yong menabrak semua pengendara motor yang mengejarnya. Mobil Dongsu ditabrak polisi, dan karena kehilangan kendali, Sun Yong malah menabrak bagasi mobil Dongsu yang katanya berisi anak-anaknya. Karena kecelakaan itu membuat bagasi Dongsu terbuka dan kosong. Anak-anak Sun Yong tidak ada di situ. Sun Yong merasa telah ditipu. Sun Yong langsung mengejar mobil Dongsu dan menabraknya dengan marah. Sun Yong berteriak dan mencari Unso dan keponakannya. Unso dan adiknya disekap di pendingin bekas. Unso berusaha memberikan tanda kepada ibunya. Fan Sun Yong ternyata masih mengikutinya dan membuat Sun Yong takut. Dongsu datang dan menghajar laki-laki itu. Sun Yong langsung pergi dan berhasil menemukan anaknya. Dongsu langsung datang dan menarik Sun Yong. Sun Yong menjatuhkan handphonenya di situ. Sun Yong langsung diikat dan disekap di sebuah ruangan. Dongsu menampilkan layar yang mengawasi anak-anaknya dan sekitar mereka. Dongsu meminta agar apa yang dia perintahkan disiarkan di radio tanpa kendala atau anak-anak Sun Yong menjadi korbannya. Orang-orang yang mendengar siaran mereka menjadi panik. Dongsu membawa sandera lain, yang tak lain adalah pria yang diduga sebagai mucikari saat mereka tabrak mobilnya. Saat itu Sun Yong mengatakan sampah seperti mereka harus disingkirkan, dan ternyata supir taksi saat itu adalah Dongsu. Pria itu mengatakan bahwa dia bukan mucikari, dia hanya ingin membawa adiknya pulang yang kabur dari rumah. Bos radio Sun Yong menerobos masuk ke dalam ruangan siaran dan mematikan semua siaran Dongsu, dan hal ini membuat Dongsu marah. Sun Yong mengatakan ini adalah siarannya dan dia yang akan melakukan siaran sampai akhir. Sun Yong meminta tolong kepada produser Oh agar siaran harus tetap berjalan. Produser Oh menyuruh kru untuk menyiapkan siaran lagi. Dongsu meletakkan pistol di tangan Sun Yong yang mengarah ke pria itu. Dongsu menyuruh Sun Yong untuk menembak pria itu, tetapi Sun Yong tidak mau. Dongsu marah dan langsung mengaktifkan pendingin di mana anak-anak Sun Yong disekap, dan hanya dalam 5 menit anaknya akan membeku. Unso akhirnya berhasil mengambil handphone Sun Yong dan memotret lokasinya. Fan Sun Yong bangun dari pingsannya dan melihat pesan dari Unso. Sun Yong melihat di layar anaknya yang sedang diselamatkan fansnya, tetapi sayang Dongsu juga melihat dan menjadi marah. Helikopter polisi juga sudah sampai di sana. Dongsu menembak pria itu dan keluar mengejar fans Sun Yong. Fans Sun Yong terkena tembakan di kaki dari Dongsu. Polisi sudah datang dan mengepung tempat itu. Sun Yong berusaha untuk melepaskan dirinya. Dongsu kembali, tetapi dia tidak melihat Sun Yong. Sun Yong yang bersembunyi langsung memukul Dongsu sehingga membuat pistolnya terjatuh. Sun Yong menusuk Dongsu dengan paku yang tertancap di kayu. Dongsu marah melihat tempatnya yang terbakar dan mencekik Sun Yong. Polisi datang menyelamatkan fans dan anak Sun Yong. Dongsu mengambil pisau dan ingin memotong leher Sun Yong. Polisi datang dan membuat pandangan Dongsu teralihkan. Sun Yong berusaha mengambil pistol Dongsu yang terjatuh tadi. Saat berhasil, Sun Yong langsung mengarahkan pistol itu ke kepala Dongsu dan menembaknya hingga membuat Dongsu tewas seketika. Nah, adegan yang paling
sangat tidak diinginkan, wartawan malah sibuk mewawancarai Sun Yong dan tidak simpati. Padahal Sun Yong baru saja menghadapi bencana yang hampir membunuhnya dan anak-anaknya. Sun Yong senang melihat anak-anaknya yang masih hidup. Produser Oh menyingkirkan para wartawan dan membuat Sun Yong bisa menemui anak-anaknya dan memeluk mereka. Adegan berpindah ke proses evakuasi. Sun Yong melihat fansnya dan tersenyum kepada fansnya yang awalnya dia takuti malah menolongnya. Produser Oh datang dan menyuruh Sun Yong tidak usah khawatir dengan wartawan. Sun Yong dan anaknya pergi untuk dibawa ke rumah sakit. Dan mobil itu menampilkan suara siaran radio Sun Yong dan Sun Yong menyuruh untuk mematikan dan tidak ingin mendengarnya. Film pun berakhir.